Oke, selamat malam semuanya. Suara saya bisa terdengar ya? Benar, Bu. Off cam ya. Apa namanya? Kameranya nggak bagus. Baik, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa menurut keyakinan. Saya belum salam ya. Baru salam secara umum aja ya. Baik, selamat malam. Salam sejahtera bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Bu, sehat. Bentar lagi udah mau Desember. Dan biasanya UAS itu di Januari ya, biasanya. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diterapkan hati dan pikirannya, disampaikan pada harapan dan impiannya, dimampukan dimampukan untuk melaksanakan tugas-tugas kuliah dan menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang halal, baik dan berkah. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk. Kemarin kan sudah saya kirim PDF-nya ya, tapi pemaparannya ada yang tertinggal. Saya lupa ya, apakah itu memang belum saya rekam atau lupa saya naikkan gitu ya. Gak apa, kita langsung aja ya. Nah, yang belum itu sebentar. Tunggu. Saya sebentar ya, sebentar. Saya stop share dulu. Kalau saya lihat di sini, saya lihat di tracking WA-nya. Ya, tunggu ya. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, sekarang kita ulas balik dulu, mundur sedikit. Di sesi entrepreneurship process. Kenapa ini perlu? Karena memang untuk menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur itu bukanlah proses yang modal nekat saja ya. Saya asal nekat aja lah gitu. Tapi memang harus lengkap dengan prosesnya. Jadi dia sudah siap, jatuh bangunnya siap, dan orientasinya bukan hanya untuk keuntungan. Jangan dilihat hanya keuntungan saja, tapi lupa memperhatikan faktor-faktor yang lain. Memang itu jadi motivasi utama. Nah, dengan mengetahui bagaimana proses menjadi entrepreneur, maka siapa si pelaku usaha ini dia mampu bertahan. Karena jatuh bangunnya sebuah usaha itu tergantung dari tekad yang dimiliki. Kalau tekadnya hanya sekedar ikut-ikutan, kurang kuat fondasinya, maka akhirnya
nanti ganti lagi ke sana, ganti lagi ke sini, tidak stabil. Jadi yang ada tidak fokus ya, ganti sana, ganti sini. Pengalamannya banyak iya, tapi tidak ajak gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu merubah mindset kita dulu dan paradigma yang ada. Kalau tadinya misalkan orientasi dirinya hanya mendapatkan keuntungan, wah kayaknya kalau jadi ada loh tipe orang yang seperti ini. Kayaknya buka usaha roti bakar oke juga tuh, modalnya cuma rotinya harganya berapa sih, dikasih coklat, coklatnya juga nggak banyak gitu kan, dia hitung-hitung, wah untungnya besar ya, bisa 50%. Jadi dia sibuk ngitungin aja untungnya, tapi dia lupa ada proses lain di balik itu. Nah, oleh sebab itu maka seorang wirausahawan tidak bisa dia berangkat dari modal nekat tanpa perhitungan ya. Dia harus punya perencanaan. Nah, ini mau dibawa kemana nih? Kalau misalkan tadi mau buka usaha roti bakar, nah usahanya roti bakarnya variasinya apa? Biar orang tidak bosan, ada pilihan variasi. Kemudian rencananya nanti mungkin dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan modal, tentunya roti yang disajikan hanya itu saja. Tapi nanti di bulan kedua atau bulan ketiga sudah punya target, selain roti bakar dia mau buat yang lainnya lagi, ada variannya. Atau misalkan nanti supaya brandnya lebih dikenal, dia pakai jasa delivery gitu kan. Atau lebih bagus lagi kalau dia bisa masuk ke komunitas marketplace. Kemudian berikutnya adalah deploy. Dia harus bisa menyebarluaskan sendiri. Dia sebarkan informasi tentang usahanya, ya kan, nggak bisa diam-diaman aja ya, perlu dipromosikan. Kemudian dia menggunakan semua sumber daya yang ada, termasuk dalam sumber daya utama untuk efisiensi. Jadi jangan terlalu ini masa promo gitu kan, masa promo pun harus dibatasi untuk mengundang konsumen. Jadi dia benar-benar bisa tepat guna. Artinya sumber daya yang dia punya, saya ini baru buka, saya harus berikan promo-promo nih supaya pelanggan datang, orang tahu. Nah, kemudian promo-promo ini kan bisa lost cost ya, maksudnya bisa over budget yang harusnya misalkan dari sumber daya yang sudah dipersiapkan bisa terjual 10 pieces, karena sedang promo ini yang terjual bisa over, sedangkan harganya dipangkas. Nah, ini dia harus bisa menggunakan itu dengan tepat. Kemudian maintain, dia harus bisa mengelola juga. Mengelola apa? Selain mengelola sumber daya yang dimiliki, dia juga harus mulai dapat mengelola konsumennya. Nah, misalkan kalau di hari Jumat ini biasanya kan ada ya buy 2 get 1, nah beli 2 dapat 1, atau Jumat berkah, misalkan beli 5 gratis 1. Nah, itu termasuk salah satu mengelola loyalitas dari pelanggan. Nah, banyak sekali teknik-teknik untuk memaintain, dan terutama nanti kita makin ke ujung itu ada di maintain untuk mengelola pelanggan. Kemudian transition. Nah, masa-masa transisi, kalau tadi masih pemula, kan nggak mungkin dong kita mau usaha itu jalan di tempat begitu-begitu aja, pasti mau dong lebih berkembang, lebih maju, ya kan? Nah, itu juga harus direncanakan. Jadi kalau misalkan tadinya punya usahanya, saya mah nggak muluk-muluk, yang penting saya bisa mandiri, yang penting saya punya pelanggan, oke silahkan. Tetapi kalau misalkan bisa berdampak lebih baik, bermanfaat juga usahanya bagi orang lain, artinya bisa buka peluang usaha orang lain juga, kenapa tidak? Nah, contohnya begini, misalkan GoFront sudah punya nih gerai roti, kemudian GoFront mengajak Resinta, kamu punya kegiatan apa? Mau nggak kamu juga buka gerai roti di sana gitu? Nanti aku tularkan nih cara membuat roti roti bakar yang lagi ngehits gitu, yang belum ada tekniknya atau rasanya, kombinasinya belum ada di tempat lain. Wah, itu boleh ya begitu ya. Sekarang juga banyak ya, sudah banyak. Misalkan nih selfie makan roti atau makan martabak di mana gitu, kemudian
oh Selfie nih suka nih sama martabak ini. Kemudian Selfie ajak negosiasi si penjualnya tadi. Nah, Bang, bagaimana nanti kalau kita buka lagi yuk gerai di sana gitu. Jadi nanti saya yang carikan tempatnya, lokasinya, lalu kita buka gerai, kita kerjasama. Nanti, nah dari hasil kerjasama nanti bisa bagi hasil. Kemudian si abang tadi diminta untuk mentrain apa yang mengelolanya. Nah, itu juga bisa jadi bagian dari ide bisnis ya. Supaya apa? Supaya usaha yang tadinya hanya satu jadi ada dua, jadi ada tiga. Nah, ini masuk di transisi ya enggak? Nah, kalau melihat ke sana, nih pasti setiap orang maunya sukses ya, walaupun sebenarnya sukses itu bukan hasil akhir atau bukan tujuan akhir. Sukses itu adalah tahapan kita berhasil melalui satu periode tertentu. Jadi kalau di milestone kan itu ada tangga-tangga keberhasilan. Nah, kita bisa melewati satu tahap ke tahap berikutnya dan tahap berikutnya. Tetapi kesuksesan ini kan ada ya secara teori dulu ya. Sukses yang pertama menaklukkan pikiran. Sebentar. Nah, kalau kita mungkin ada di sini yang sudah pernah ikut webinar atau semacamnya tentang sukses, apa sih sukses ya kan? Nah, pertama sekali memang bagaimana dia menaklukkan pikirannya. Biasanya orang mau sukses itu takut gitu, tapi kalau sudah mikirin sukses gitu, aduh takut begini, takut begitu, takut, aduh kalau saya jadi orang hebat gimana ya? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu di sini? Suksesnya belum, melangkahnya belum, dia udah mikir, wah kalau saya jadi orang hebat gimana nih? Nanti saya fansnya banyak, saya nanti bingung. Ada nggak yang begitu? Kegeeran duluan. Ada tuh anak saya tuh. Saya juga heran kenapa dia begitu. Kemudian yang kedua, kan biasanya kan webinar itu kan bagaimana supaya apa menempa diri, bagaimana supaya berani gitu kan, menjadi orang yang apa luar biasa dan sebagainya. Tapi belum pernah nih saya menemukan webinar bagaimana menghandle diri ketika sudah sukses. Nah itu karena ada orang-orang yang maju belum tapi sudah bingung kalau sudah hebat nanti gimana. Nah itu ya itu karena apa sih namanya, sebelum masuk ke fase 1, 2, 3 dia langsung melihatnya ke fase 10. Nah, kemudian yang kedua, sukses menaklukkan kesulitan dan tantangan yang ia hadapi dalam mengurangi hidup tanpa sedikit pun menyesal bahwa tak terasa ia telah menjadi tua. Artinya begini, setiap proses demi proses itu dia nikmati, dia jalani, dia menjalankan setiap prosesnya dengan penuh syukur. Kemudian yang ketiga, sukses melakukan tindakan yang baik dan bermanfaat untuk membuat orang lain mengikutinya agar ia bisa menjadi lilin bagi lingkungan sehingga hidupnya bisa memberi arti bagi orang lain. Nah, sukses ini secara teori banyak ya dibahas, tetapi pendorong kesuksesan yang sebenarnya yang utama yang menjadi apa ya namanya pengungkit yang paling besar dan berdampak itu adalah ketika kita mempunyai tujuan, tapi tujuannya bukan hanya untuk diri sendiri, untuk banyak orang, untuk orang lain, misalkan untuk membuka lapangan kerja, untuk memberikan kesempatan untuk bisa lebih luas lagi, bisa berbuat lebih banyak lagi untuk meringankan beban hidup orang, misalkan. Contoh misalkan Gufron tadi buka satu gerai bersama Resinta. Nah, tujuannya apa? Membantu Resinta, membuka peluang bagi Resinta. Kemudian Resinta juga setuju karena dengan bekerja sama dengan Gufron, dia bisa membantu orang lain yang sedang mencari pekerjaan juga. Nah, ya jadi tujuan utamanya adalah untuk orang banyak. Itu bisa lebih cepat suksesnya. Kalau sibuk hanya untuk diri sendiri, untuk kantong saya, untuk rekening saya, untuk tabungan saya, semua serba saya, itu lama yang begitu ya. Kemudian alasan Anda tidak ingin menjadi entrepreneur, nah tidak punya pengalaman, tidak punya modal, tidak punya keberanian untuk memutuskan. Nah ini yang utama ya, tidak ada orang yang menuntun, takut keluar dari zona nyaman. Kalau tidak punya pengalaman, ciptakan pengalaman itu sendiri. Tidak punya modal, kan tidak harus punya modal ya, tapi menghargai kesempatan. Misalkan tadi Resinta kebetulan ditawari sama Gufron yang peka. Nah kalau Selfie tidak ada modal, tapi Selfie punya keberanian. Selfie bisa menawarkan diri sama Gufron, boleh dong ikutan join
usahanya gitu, biar saya yang ngelola gitu kan. Nah, itu sudah bagian dari cikal bakal. Tidak ada orang yang menuntun Anda. Memang semakin semakin cepat kesuksesan itu terjadi ketika ada mentornya. Tetapi itu bukan kunci utama keberhasilan. Yang paling penting adalah kegigihan kita, ya kan? Kegigihan kita, kesungguhan, dan juga bagaimana kita menghargai orang lain. Karena dengan menghargai orang lain, maka pembeli-pembeli itu akan kembali lagi. Kemudian takut keluar dari zona nyaman. Aku sudah punya jadwal katanya gitu. Aku sudah nyaman nih. Aduh, kalau aku harus buka usaha, aku harus terikat waktu, harus sibuk, harus begini, harus begitu. Nah, jangan lupa waktu berputar terus. Kalau terlalu nyaman, nanti akan turun ke bawah ya, masuk fase yang justru tidak nyaman. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga. Lagi pula sayang ya, usia dan masa mudanya kalau tidak dimanfaatkan untuk sesuatu, untuk perjalanan-perjalanan yang luar biasa. Berikutnya adalah 6 faktor penghalang untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, tadi rasa takut yang lebih besar dibandingkan kemampuan. Setiap orang itu punya rasa takut. Bahkan mungkin saya juga ada. Tetapi ketika kita bisa mulai melangkah, rasa takut itu mulai hilang. Jadi kita jangan lupa, kadang-kadang rasa takut itu kita buat besar sendiri. Pada akhirnya dia akan menghasil ketika mulai ada tindakan. Kemudian tidak mempunyai rasa percaya diri dan keyakinan akan diri sendiri. Aduh, mungkin ya ada orang yang seperti ini, ada yang mungkin dulu dia biasanya suka dihujat, suka dijudge, suka direndahkan, suka disepelekan, akhirnya dia tidak punya kepercayaan diri. Nah, untuk orang-orang yang merasa sering direndahkan, dihujat dan sebagainya, lepaskan energi negatifnya, maafkan semuanya, lupakan, hilangkan. Udah, memang nggak bisa lupa ya mungkin, tapi jadikan itu cambukan bahwa Anda harus menolong diri Anda sendiri. Karena tidak bisa kita menolong orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menolong diri sendiri. Kita harus kenal sama diri kita sendiri. Jangan tenggelam dalam kesedihan. Sesuatu yang menyakitkan itu lepaskan saja. Untuk apa dipendam? Kalau dipendam itu hanya membawa penyakit dan justru hanya membuat langkah kita tersiap-siap. Move on ya, fokus ke depan. Kemudian bingung dan tidak tahu harus berbuat apa dan dari mana memulainya. Nah, ini mulai dari mencari referensi. Kalau sekarang kan era digital ya, referensi apapun bisa dicari. Apa yang kita suka, cari-carilah. Misalkan nih, sukanya membuat kue misalkan. Cari-cari gambar-gambar kue yang disuka. Kemudian dari cari gambar kue, cari cara membuatnya. Kemudian cari-cari lagi cara-cara apa sih yang paling disukai orang. Nah, dari situ kan sudah mulai kita mencari tahu, mencari. Jadi tidak hanya bingung tapi tidak bertindak gitu. Kalau bingung pegangan, nah pegangannya itu apa ya, bertindak. Kemudian malas mencoba. Nah, ini ya pantangan besar. Anda boleh malas tapi tidak boleh pelit. Atau Anda boleh pelit tapi tidak boleh malas. Artinya apa? Kalau Anda sudah malas tapi pelit, ya ampun, pelit aja deh. Itu nggak bisa ngebangun, ya kan? Jangankan bangun orang lain, kebangun diri sendiri juga nggak bisa, nggak ada harapan. Kalau orangnya malas tapi dia dermawan gitu, nah itu nanti kebaikannya akan berbalik sama dia untuk jadi momentum penolong, bener nggak? Terus kalau orangnya pelit tapi malas, dia pelit tapi tidak malas gitu, pelit tapi rajin, nah itu juga sukses, bisa sukses kan? Ya, jadi jangan dua-duanya, ya malas iya, ya pelit iya, aduh, nggak ada sisanya dong. Kemudian tidak mempunyai modal, bukan hanya uang saja. Ya betul, gak ada uang, gak ada uang ya, gak ada uang, nggak punya barang apa-apa, punya energi kan, punya waktu, punya kesempatan, bisa bicara, ya kan? Manfaatkan apa yang ada, optimalkan. Karena kita sejatinya setiap manusia itu dititipkan potensi terbaik supaya kita bisa survive, kita bisa saling memberi manfaat. Pernah baca dari siapa ya, saya lupa. Dari siapa ya, saya lupa. Orang terkenal juga ini yang menyatakan ini, bahwa pembeli Anda yang pertama atau pelanggan Anda yang pertama mungkin dari orang asing yang tidak Anda kenal. Jadi bukan teman, bukan saudara.
Itu mungkin saja, ya kan? Nah, oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu menjaga relasi. Kemudian, selalu menunggu datangnya peluang emas. Nggak bisa ya, peluang itu diciptakan, bukan ditunggu dan dinantikan. Nah, kalau ditunggu dan dinantikan, kelewat dong sama yang lain. Tapi kalau diciptakan, dia ciptakan momentum sendiri, dia ciptakan kesempatan sendiri, maka dia bisa jadi magnet untuk rezekinya. Kemudian, nah kalau lihat dari gambar di sini ya, saya ingin sukses bukan karena nekat, melainkan smart. Nah, sama ya seperti kita yang berkendara motor atau mobil, ketika ada di jalan raya, kita pasti juga bukan sekedar nekat ya, nekat maju ke depan, ya nggak bisa, tapi harus penuh perhitungan. Banyak sekali yang modal nekat karena jalan di pinggiran bahu jalan, antara tanahnya dengan aspalnya itu tingginya tidak stabil, nekat akhirnya ngeguling, jatuh ke tengah jalan. Ih, ngeri banget kan? Pernah nggak melihat kecelakaan yang seperti itu? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Ya bagus lah kalau nggak pernah. Dan itu kenapa? Karena kurang perhitungan, ya kan? Jadi kalau mau berpindah rute dari jalan biasa ke aspal, itu pun harus penuh perhitungan, ya kan? Ini karena apa? Keyakinan, karena kreativitas. Nah, karena keyakinan ini, kenapa dia bisa yakin? Karena dia sudah punya persiapan. Minimal persiapan apa sih? Dia punya kreativitas. Dia bisa bawa itu kreativitasnya jadi modalnya, tidak harus uang ya. Kemudian dia punya keberanian, dan dia juga berani memutuskan. Jadi nggak cuma pikir-pikir terus tapi nggak pernah action. Harus ada actionnya. Kalau mikir terus aduh gimana ya, aduh nggak bisa lah, sudah jangan sibuk menjatuhkan diri, sibuk ngebangun diri. Bukan masanya untuk terus-terusan menjatuhkan diri. Nah, kekuatan pikiran, apa yang kita pikirkan ini adalah merupakan sebuah kekuatan maha dahsyat. Pernahkah kalian berpikir, oh saya pengen deh nanti saya itu bisa bangun rumah 2 lantai misalkan. Itu mah cuma terbesit begitu aja. Ternyata kejadian gitu kan. Kemudian pernah nggak sih, aduh saya pengen punya motor sendiri yang saya beli dengan uang saya sendiri. Kejadian juga. Nah, ketika itu sudah terjadi, kita kan berpikir dulu saya cuman hanya dalam hati kecil saja gitu, tapi ternyata semesta mendukung. Allah mengantarkan ya, Tuhan yang Maha Esa mengantarkan kita ke jalan atau ke arah apa yang kita pikirkan. Nah, jadi jangan bermain-main dengan kekuatan pikiran kita. Makanya kita harus mengarahkan pikiran kita selalu positif. Karena sebenarnya otak kita ini cenderung lebih kuat ke arah negatif. Dia lebih kuat mengikat ke negatif. Oleh sebab itu, untuk hal-hal yang berbau positif harus selalu distimulan terus dan terus, sehingga ini akan menjadi law of attraction. Jadi kekuatan daya tarik menarik yang sangat kuat. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. People are the center of value creation. Nah, manusia adalah pusat dari nilai kreasi. Jadi dia bisa menciptakan apapun sebenarnya. Tapi jangan lupa, itu bukan sesuatu yang diukir seperti mimpi ya. Artinya mimpinya itu harus diwujudkan, angan-angan itu harus diwujudkan, keinginan harus diwujudkan dengan apa? Tindakan. Ya, mulailah melakukan sesuatu agar jadi tindakan yang nyata. Nah, ini ya, mimpi tanpa gairah hanya angan-angan, punya keinginan tapi nggak pernah bertindak, ya itu mah ngelamun namanya ya. Mimpilah setinggi langit meskipun hanya sekali, bermimpilah sebelum mimpi itu dilarang. Karena memang kekuatan pikiran kita ini adalah daya tarik yang luar biasa. Semesta mendukung. Mimpi akan menjadi fiktif bila tanpa jiwa, artinya memang kita harus bertindak. Bangunlah jiwanya, raganya, dan biasakan untuk mengasah kekuatan pikiran tadi, karena dia lebih mudah ketarik ke negatif ya daripada ke arah positif, maka harus sering diafirmasi. Kemudian persepsi keliru tentang kegagalan. Nah, maksudnya apa sih persepsi keliru tentang kegagalan? Artinya gini, kalau gagal, ada orang yang mungkin kalian pernah dapat nasihat dari teman atau saudara atau siapapun,
Kalau sudah gagal itu tandanya kamu nggak cocok. Nah, itu belum tentu. Bahkan Thomas Alva Edison dia membuat apa namanya percobaan untuk lampu itu, ya kan? Berapa? 999 kali atau berapa? Lupa saya nih. Terus dan terus, ya kan? Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Jadi belum tentu kegagalan itu menandakan tidak cocok, ya kan? Kegagalan bisnis adalah kesalahan manajemen. Nah, walaupun tidak mutlak ya, tetapi memang kalau dianalisa dari kesalahan manajemen ini mungkin saja. Yang pertama, tidak menghitung akibat keterlambatan bayar sehingga kesulitan cash flow yang membuat kinerja terhambat dan terhenti. Oleh sebab itu, perlu sekali membuat perencanaan. Kekurangan modal akibat tidak mengetahui bahwa bisnis di sektor tersebut membutuhkan modal yang besar, uang dan investasi. Nah, oleh sebab itu, kita harus bisa kreatif. Kira-kira kita bisa berkontribusi di mana? Apakah dari sisi modalnya atau dari sisi keterlibatannya? Bisnis tidak sesuai dengan personality Anda dan terlalu memaksakan diri. Saya tuh nggak suka sama itu, tapi nggak suka sama bidang itu, tapi saya ikut gitu kan. Nah, tidak masalah kalau dia menjadi pengikut pasif ya, tapi ketika pengikut aktif, nah ini harus terlibat penuh, harus sesuai passion. Nah, kalau yang pasif mungkin dia bisa berperan dalam misalkan pembukuannya atau marketing dan lain sebagainya. Jadi bisa berbagi peran sebenarnya, tidak ada yang tidak bisa dioptimalkan. Rekan bisnis tidak jujur atau tidak komitmen. Nah, ini penting ya, menjaga kredibilitas diri. Kita harus bisa menjadi orang yang berusaha sebaik mungkin bisa menjaga komitmen. Pernah dengar nggak istilah seperti ini? The man with his words. Artinya orang itu dipegang dari kata-katanya. Ketika misalkan dia bilang, oh saya usaha ini, usaha kue ini, usaha kue itu, oh boleh dicoba, bener nih usaha itu, iya, ya udah saya pesan dong, saya pesan misalkan 2 loyang untuk acara di sana gitu, tanggal sekian. Terus tiktokan, terus jawabnya apa? Mohon maaf saya udah lama nggak jualan. Lah katanya jualan, sekarang udah lama nggak jualan, berarti kan nggak komit ya dengan apa yang dikatakan. Kemudian tidak ada penjualan sama sekali, no selling, no transaction, no cash flow. Nah ini kan berarti what happen ya? Kalau tidak ada penjualan sama sekali, tidak ada transaksi, tidak ada cash flow, ini buka apa enggak tokonya? Tidak dirancang terlebih dahulu sehingga pada saat tertentu dapat mengalami kerugian besar bahkan sangat besar. Bahkan apa namanya? Rancangan minimumnya atau budgetnya ini sudah harus diatur pos-posnya ya. Sebabnya tadi kenapa di awal ada yang namanya planning, supaya ketika mengalami kerugian pun kerugiannya sudah bisa ditaksir atau diminimalisir. Kemudian ada penjualan tapi sedikit kontribusinya karena cost yang sangat tinggi dan tidak segera diperbaiki. Ini ketika memilih apa namanya tim juga itu harus melatih timnya. Misalkan ini tadi Resinta bekerja sama misalkan sama Suneti jadi timnya. Nah, ini juga harus memberikan kesadaran kepada Suneti agar tidak melakukan pemborosan bahan gitu ya. Misalkan apa tadi membuat roti, nah kemudian menteganya tidak disesuaikan dan sebagainya. Nah, itu costnya yang tinggi. Atau misalkan apa terlalu boros dalam menggunakan tisu misalkan. Ketika misalkan ada apa namanya gagang pegangan apa rotinya itu bisa dipegang dengan lap tangan gitu, tapi ini pakai tisu lagi, ganti tisu lagi. Nah itu kecil-kecil tapi nanti berdampak ya pada cost. Kemudian ada penjualan yang tinggi tapi dibarengi dengan investasi yang lebih tinggi, dan juga ada kredit macet yang cukup besar, tidak ada waktu untuk memperbaiki. Nah ini penjualannya tinggi tapi dia juga investasi di luar tinggi, nah tidak seimbang. Ketika ada kredit macet bingung karena tidak ada cash flow-nya, tidak ada jalan buat cash flow. Jadi apa tuh namanya, ketika misalkan penjualan itu sedang tinggi lalu kita berinvestasi, nah jangan lupa ketika Anda saat di posisi tinggi mungkin Anda akan tergiur untuk invest sana, invest ini. Nah ini juga harus penuh pertimbangan. Jangan sampai kita tidak punya rasio aman untuk usaha kita yang sedang dibangun. Kemudian ada masalah-masalah legal seperti klaim besar, salah mengerti dan mengantisipasi. Ini terkait dengan legal ya.
Jadi memang kalau sudah aspek legalitas harus serba hati-hati dan harus aware. Ada kontribusi tapi banyak pengeluaran yang tinggi yang seharusnya tidak perlu dan tidak terkontrol. Nah, ada pemasukan tapi pengeluarannya yang nggak perlu juga banyak. Kemudian mutu produk jauh di bawah rata-rata produk yang berkualitas standar untuk bersaing di pasar, sehingga tidak ada pembeli akhirnya. Nah, tadi membuat rotinya tidak dengan hati gitu, melakukannya tidak dengan hati, dibulak-baliknya ngasal, dioles-olesnya asal ada aja. Nah, itu juga beda, nanti ditanganinya beda, terlihatnya akan beda. Jadi semuanya harus serba dengan hati. Bukan berarti baper ya. Kurangnya kemampuan leadership sehingga karyawan sering keluar masuk dan kesalahan terus terjadi. Kenapa leadership ini perlu? Leadership ini apa sih? Intinya leadership ini adalah bagaimana dia mengawal sebuah usahanya dengan timnya bisa bersinergi. Seorang pemimpin harus mampu kapan dia berkata iya dan kapan ia berkata tidak. Kapan dia menjadi sahabat dari timnya atau pasukannya, kapan dia bertindak tegas sebagai pemimpin. Dan sebagai seorang pemimpin, dia tidak akan meninggalkan pasukannya di belakang. Artinya gini, dia bisa memposisikan ketika pasukannya itu harus dikawal, ya kan, di backup. Tetapi dia juga tidak boleh memanjakan timnya. Artinya ketika timnya memang harus bertanggung jawab untuk sesuatu, menuntaskan tugasnya, maka dia harus bisa mensupervisi dengan baik. Jadi tidak melulu karena menjadi sahabat lalu akhirnya dia tidak tegas gitu kan. Jadi dia harus bisa menempatkan diri kapan dia tegas, kapan dia bersahabat, kapan dia menjawab iya, kapan dia mengatakan tidak. Pemimpin yang baik adalah yang menjadi sahabat, iya betul. Tetapi dia harus tegas kapan iya, kapan tidak. Kemudian motivasi karyawan tidak ada dan gaya kepemimpinan Anda bosi, Anda hanya bisa kerjain aja sana, kerjain sini, hanya bisa menyuruh-nyuruh gitu. Tapi tanpa memberikan contoh, tanpa membaur. Nah, itu akan kurang respeknya sehingga kadang untuk bos-bos yang seperti ini ikatan batinnya kurang ya, jadi kurang solid sehingga turnover keluar masuk karyawan tinggi. Karena kepuasan dalam bekerja itu atau bekerja sama atau kolaborasi itu bukan hanya sebatas pada uang, tapi kepuasan batin juga. Artinya ada hubungan antar manusia yang terjalin dengan harmonis. Kemudian adanya hubungan romantis di tempat kerja yang buat Anda tidak fokus pada bisnis. Nah, ini sebaiknya dihindari ya. Walaupun banyak juga yang ketemu jodoh, tetapi profesional aja. Kalaupun memang terjadi, ya profesional. Kapan saatnya harus profesional, kapan juga. Jadi artinya bisa menempatkan diri. Kemudian banyaknya pelanggan yang tidak puas dan pelayanan staff, khususnya sales force yang sangat buruk. Nah, ini kalau misalkan nih usahanya punya banyak pramuniaga atau dibantu oleh pramusaji. Nah, ini mereka harus terlatih untuk benar-benar memiliki tata krama yang tinggi. Jadi wajahnya harus ramah, murah senyum, juga harus sopan. Dan semua hal yang menunjukkan attitude yang baik. Skill SDM tidak memadai untuk mewujudkan standar operasional yang baik dan berkualitas. Nah, tidak harus selalu ya skill SDM itu berarti dia lulusan sarjana. Tidak juga, yang lulusan SD, SMP, SMA juga bisa dilatih. Ya kan? Bisa mengerjakan setiap pekerjaan dengan baik sesuai SOP. Tetapi memang semua itu membutuhkan waktu orientasi. Artinya memang dilatih, dijelaskan, dikenalkan dulu ada orientasinya. Tidak melulu skill yang bagus itu sarjana. Perdebatan dengan klien sering terjadi dengan staf Anda saat Anda sedang merintis bisnis sehingga banyak yang meninggalkannya. Nah, ini tadi attitude dari pramusaji atau pramuniaga atau tim kita memang benar-benar harus diutamakan. Karena kalau kalian mungkin pernah dengar ya tentang bauran pemasaran, nanti di marketing ada 4P, tetapi dalam usaha jasa itu ada 7P. Jadi ditambah lagi sama 3P. Nah, 3P ini adalah physical evidence, proses, sama satu lagi apa ya? Saya lupa jadinya. Nah, saya lupa tuh. 3P sisanya. Nah, kalau physical evidence, nah bukti fisik ya. Kalau jasa itu kan nggak kelihatan, jadi harus bukti-bukti fisik yang terlihat. Misalkan jasa dokter, bukti fisiknya apa? Adanya obat. Kemudian
proses. Nah, prosesnya ini betul-betul terlihat saat diobatin, saat diperiksa. Kemudian yang satu lagi ini apa ya? Ini terkait sama ini ya, sama apa tadi yang saya bilang itu apa ya? Personality. Jadi pribadinya. Karena dalam usaha jasa itu benar-benar mengedepankan apa? Hospitality, keramahan. Kemudian adanya nepotisme yang membuat situasi kerja tidak nyaman. Nah, ini bisa membuat tidak nyaman memang. Tapi ya tadi pro saja ya, karena dalam kenyataannya ada usaha yang bersifat keluarga, ada usaha yang apa namanya antar sahabat, atau mungkin ada yang benar-benar profesional. Tetapi bukan berarti usaha yang keluarga itu tidak profesional. Makanya kembali lagi semuanya bagaimana menempatkan diri. Kemudian berani dahulu atau skill dahulu yang benar. Nah, kalau gini bagaimana? Dibutuhkan keberanian untuk memulai dan mengambil keputusan ya dalam berwirausaha. Tetapi secara perlahan kita juga perlu mempelajari konsep, strategi, taktik, dan pengetahuan tentang bisnis yang benar dan baik secara terus-menerus sampai benar-benar ahli dalam memahami pasar bisnis. Nah, berikutnya adalah modal. Modal ini tidak melulu uang ya. Ini bisa jadi adalah pengalaman kita, kemudian pengetahuan kita, skill atau keahlian kita yang terbentuk dari kebiasaan dan pengetahuan. Misalkan mamahnya di rumah biasa melibatkan Siti Istiana untuk pandai memotong sayur atau mengolah makanan. Kemudian diajarkan teknik-teknik membuat pasta. Nah, itu kan bisa jadi skill, ya enggak? Keberanian, kemampuan untuk mengatasi rasa takut, konsep bisnis. Nah, dia sudah punya konsep bisnis sih, bagaimana ketika B2B dan B2C, bagaimana berhadapan dengan usaha lagi, atau usaha dengan konsumen atau dengan vendor. Kemudian networking, artinya relasi ya, makanya kalian sudah harus mulai menjalin komunikasi, relasi, jaga hubungan. Ketika misalkan, saya punya teman, nggak mau sama dia, rendahin terus, nggak apa-apa, ngalah aja dulu. Mengalahlah terus sampai Anda tidak bisa dikalahkan nanti. Kemudian, spiritual support, gairah dan semangat. Nah, jangan lupa selalu melibatkan sang pencipta, karena kita ini bukan apa-apa tanpa tanpa bantuannya, ya kan? Tanpa ditemani olehnya. Nah, ini sang pencipta kita. Kemudian kreativitas dan inovasi. Nah, ini harus kreatif, inovatif. Jadi tidak berhenti di tempat. Equity, harus punya uang atau aset, walaupun tidak selalu ya, tapi minimal ada untuk jaga-jaga. Keberuntungan atau laki. Nah, keberuntungan ini terbentuk dari timing, intuition, momentum, dan effort usaha. Jadi keberuntungan itu tidak semata-mata ada. Kalau semata-mata ada jadi seperti sihir dong, simsalabim. Oke, baik. Waktu kita 1 menit lagi nih ya. Kemudian berbisnis bisa tanpa modal besar. Nah, jual skill dan knowledge Anda. Nah, tadi ya sudah dijelaskan di awal. Kemudian jual network dan community Anda, jaringan, relasi, dan komunitas. Kita bisa gunakan ini menawarkan, sebenarnya teman-teman kita ini beli hanya berapa persen ya dari modal. Oke, kita kurang dari 1 menit ya. Kita tutup aja dulu. Nanti kita masuk lagi ya. Saya memang tidak pakai yang unlimited nih. Oke, kita tutup dulu ya. Nanti kita sambung lagi.